Ya buat dokter Dea, dokter Ea, Nada, Desi, Cucun, Jenny sama Dinda udah mau memberikan waktunya. Tadi dokter Anka sekitar jam 6 kurang 5-an tuh nelfon aku, diminta tolong untuk memimpin Zoom ini karena beliau sedang ada acara, tapi udah berikan note gitu. Jadi yang perlu dibahas adalah terutama masalah proses akreditasinya. Jadi kemungkinan akan aku tanya satu-satu nih, Pogjanya apa-apa aja yang kurang, apa yang sudah diselesaikan. Soalnya, plus di sini juga aku mau nanya sama kita semua ya. Kita langsung lanjut aja ya, bosan nunggu lagi yang lain atau bagaimana? Lanjut aja, Kak. Iya ya, nanti kita jadi lama loh Zoom-nya. Jadi tadi dokter Hamka menitik beratkan kepada proses akreditasinya. Sudah sampai di mana gitu. Dua itu tadi tentang klinik. Nah, kita kembali ke poin yang pertama nih. Atau sebelum itu ke poin pertama, kira-kira ada nggak dari dokter Dea, dokter Ea, aku udah chat dokter Nurul sih, sama teman-teman yang lain, kita sebaiknya melakukan akreditasi itu kapan? Jadi kalau kita udah menemukan bulan atau tanggal, nanti biar kita yang buat permohonan proposal ke dokter Hamka kepada pimpinan klinik, dok, kami bersedia di tanggal segini gitu. Jadi kalau seandainya dokter Hamka bilang, apakah udah siap semua lah? Memang berdasarkan tanggal itu berdasarkan kita semua gitu, pogja-pogja kita. Tergantung kita kembalikan lagi ke pimpinan, bersedia nggak? Contohnya kita maunya bulan 10 nih, atau bulan 12 nih. Kita sudah deal nih, kesepakatan mau mau bulan segitu. Kita berikan ke dokter Hamka, beliau menyanggupi, ayo. Tapi kalau beliau mengatakan bulan yang lain, ya nanti kita buat pertimbangan lagi gitu gimana. Kira-kira ada yang ngasih pendapat nggak? Kira-kira kita kapan akhirnya sebelum kita membicarakan hal ini kepada dokter Hamka? Soalnya kan harusnya dari atas ke bawah yang memberikan mandat, perintah istilahnya. Tapi berhubung pimpinan kita memang ada kesibukan yang lain, jadi kita ambil ahli dari bawah ke atas gitu. Gimana? Ada masukan nggak dokter Dea, dokter Ea? Halo, suaraku kekecilan kah? Hmm, dokter Ea mengatakan ikut aja. Suaranya loh dok, kita mau dengar. Tahu bulan 11 sudah oke nggak semuanya? Setuju nggak? Kalau nggak ada yang ngomong, aku yang ngomong jadinya. Sebenarnya kita kan sekalian rapat di sini, kita musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Izin masuk, Kak. Kalau menurut aku ya lebih cepat lebih baik karena kan kayak dari dokumen juga kan itu mengikuti bulannya juga ya, Kak. Semakin lama ya Hmm. semakin banyak. Terus juga lebih baik kayaknya dikasih target aja nggak sih, Kak? Sain dulu semua Iya, target. Kalau bulan 11 oke ya, kira- setuju aja sih aku ngikut. bulan 11 bagaimana yang lain? Bulan 10 juga boleh, Cukup tapi sih, lebih cepat lebih Kak. baik. Kalau untuk bulan 11 sih oke sih, Kak. Karena kan kita juga perlu revisi segala macam kan, Kak. Perlu kumpulan-kumpulan, perlu apa ngelengkapin yang kurang-kurang. Menurut Desi sih bulan 11 oke sih, Kak. Bulan 11 ya. Dokter Dea bagaimana? Berarti udah yang setuju siapa nih yang bulan 10? Aku mau hitung suara yang terbanyak deh, itu yang akan kuambil.
Nada bulan 10 setuju nggak? Kalau di sini memang teman-teman menyanggupi ya setuju aja sih Kak. Sebenarnya lebih cepat ya lebih baik. Cuman kan kita ngelihat kesanggupan sama kesiapan juga. Apakah bulan 10 memang keburu berkas-berkas dan lain-lain. Kalau nggak keburu ya bulan 11. Nah, makanya kan kita Lama tetapkan semakin bulannya lama. dulu dari Iya, ketetapan bulan bulan 10 itu. oke sih kayaknya. Dari ketetapan bulan itu, contohnya ini bulan 11, kita udah tahu nih tarik data, biasanya akreditasi dia tarik data itu 3 bulan sebelum hari hanya. Jadi kita udah tahu nih planningnya, oh bulan 11 berarti 9, 8, 7 atau bulan 6 gitu. Bagaimana? Jadi lebih enak kayak gitu, soalnya kalau nunggu dokter Amka, sepertinya dokter Amka juga banyak kegiatan ya. Jadi kita aja yang memutuskan, setelah kita dapat satu mufakat, kita beritahukan ke dokter Hamka, dok kami setuju di tanggal segini-segini gitu. Kalau ini hitungannya berarti awal bulan ya Kak? Ya, Kan kalau itu awal bulan gimana? 11. Berarti kayaknya Hmm, memungkinkannya awal bulan 11 ya Kak? ya, gimana? Setuju ya? Setuju Oke, bulan 11. jadi tolong di notulennya ada ya, Nat? Ya sama Kak Jenny Kak. Ya, oke baik. Jadi kita melakukan akhirnya bulan 11, actionnya kita mengumpulkan semua data-data per 3 bulan. Ada barakubara per 3 bulan sebelum hari hanya, atau lebih dari 3 bulan juga itu lebih baik. Gitu ya. Plannya berarti dari mulai sekarang kita udah mulai membenahi berkas-berkasnya. Nah, tinggal rencana tindak lanjutnya ke bulan 11 itu kita melakukan akreditasi. Deal semua ya bulan 11 ya. Nanti per tanggalnya kita akan sesuaikan. Setuju ya semuanya? Selamat malam, Dr. Hashim. Selamat bergabung. Ya, setuju Kak. Oke, makasih. Dan poinnya lagi, ini dokter Amel di Pogja. Ya. Iya, di Pogja Mutu ya, di Pogja apa Dokter Amel Pogja PKP apa Kak. sih PKP ya, pelayanan pada pasien. Sepertinya nanti saya minta tolong ya penggantinya Dokter Amel. Kayaknya ini ultimatum deh, nggak mau minta pertimbangan lagi. Dokter Ea bagaimana? Dokter Ea ya, pengganti Dokter Amel ya. Ya, Kak Elbi. Baik, makasih dok. Nanti masalah berkas-berkasnya, Dokter Amel sebenarnya sudah melengkapi dan sudah di-share ke Nada ya? Berkas-berkas ke emailnya MH. Iya, tinggal melanjutkan aja dok. Iya, benar. Nanti kalau Dokter Ea ada kebingungan bagaimana, kita punya tim dok. Salah satunya Dokter Nila ketuanya, terus Elmi dan Desi. Seperti itu. Dokter Asim, kira-kira boleh nggak dok ngebantuin mutu dok? Boleh Halo dok? dokter. Aku Elmi dok, radiografer Loh, dikatakan ya, ada tamu. boleh Mbak. Mutu itu ketua gengnya dokter Hamka, terus dokter Dea, Cucun, Desi. Eh, dokter Dea sepertinya tim mutu sudah membuat indikator mutunya sih dok. Tinggal dokter bisa joinan apa yang kurang atau gimana nya. Karena sebenarnya Zoom ini sebenarnya bukan Zoom yang pertama sebenarnya kitanya. Nanti boleh disosialisasikan ya dokter Dea, minta tolong Cucun Desi ke dokter Asim. Oke, baik Mbak. Oke Kak. Nah, Jenny, yuk, Oresta welcome. Kenapa Des? Iya, sama boleh minta tambahan lagi Kak Boleh, untuk silakan. mutu. Apa? Boleh minta tambahan apa untuk mutu orangnya Kak. Soalnya Nah, ada banyak dokter Asim udah aku tambahin. Desi mau apa lagi? Kurang. kurang Kak karena ini kurang. karena banyak berkas yang harus dimulai dari awal tahun Kak. Jadi kewalahan. Oke, baik. Dua, Baik, kalau kayak gitu aku tambahin Jenny ya. Jenny kan masuk ke itu, Kak. Kemana?
Ini kan yang Oke, itu yang Jenny berarti Jenny ke olah TK kelola ya, kelola klinik ya? iya, Ya biar bisa joinan nanti sama Resta sama Nada. iya Kak. Terus siapa? Dinda. Dinda sama yang perawat baru satu lagi boleh Kak? Rizka. Terus kalau oke, bentar dulu pertanyaan aku. Terus kalau semua kamu tuh kami pelayanan pasien siapa? Nggak nambah juga. Kalau dokter Ea kan penggantian, bukan penambahan. Coba. Oh iya boleh atau Dinda masuk ke kelompok Kakak. Bukannya Jenny mau Boleh. masuk ke tempat Apa kakak kok? ya? Boleh. Jadi yang perawat baru siapa nama masuk per tanggal 12 siapa namanya? Jun. Rizka Kak. Rizka berarti jadi tolong direvisi aku bacain dari tata kelola klinik ya. Dokter Pipit ketuanya, terus Nada, Resta, terus Jenny, Dokter Dokter Nurul, Iya. Dokter Nurul, tuh, terus yang mutu Dokter Hamka, Dokter Dea, Desi Komalasari, terus satu lagi, Dok itu siapa perawatnya? Duh, lupa lagi. Rizka. Rizka. Terus kalau pelayanan sama Dokter Asim satu lagi ya, tolong dicatat ya. Kamu Halo, putus. Halo, halo. Iya. Jadi mutu udah banyak loh. Dokter Hamka, Dokter Dea, Dokter Asim, Cucun, Desi, Rizka. Terus Iya Kak, cukup Kak. pelayanan pasien itu Dokter Nila, Dokter Ea, Elmi, Desi. Udah deal ya? Berarti udah masuk semua ke Pogjanya. Oke, baik. Aku lanjutin langsung ke Pogja tata kelola klinik deh. Dokter Nurulnya belum ada. Yang bisa jawab aja deh dari tata kelola klinik. Kira-kira berkasnya apa aja yang sudah dilengkapi atau sudah ada dari sekian elemen itu? Kita bacanya langsung elemen aja ya. Kalau dari EP-nya Resta sih tinggal kalibrasi sama ini sih Kak, MOU aja. Kalibrasi kemarin sudah diomongin belum? Udah, Iya, Kak. katanya sih mau minta tolong sama Dokter Nurul. Tadi dia udah Ya. konfirm ulang sih Dokter Nurul. Ada kemarin timnya yang bantu untuk kalibrasi. Nanti kita hubungin mereka. Jadi kita nggak kalibrasi ke apa namanya yang farmasi kalibrasi itu ke provinsi, tapi kita buat surat pernyataan untuk keseluruhan alat. Ya, baik, aku nanti rencana tindak lanjutnya sekitar 2 minggu aku kasih deadline ya, Nat, untuk kalibrasi tersebut tolong dicatat. Baik, Kak. Terus yang masalah MOU bagaimana? MOU apa aja? MOU patologi klinik sudah ada kayaknya kemarin aku liatin deh. Iya, udah Kak, MOU berkasnya udah dikirim, jadi tinggal ditandatanganin sama patologinya aja sih. Yang lain udah MOU-nya. MOU farmasi sebulan kita nggak punya Oh apotek. iya, obat sama obat itu belum sih Kak. Obat kenapa kendalanya di mana? Kemarin kan mau MOU sama apoteknya Dokter Dea, cuman Dokter Dea katanya masih mau tanya sama bapaknya dulu. Nah, itu belum ada keputusan sih. Kemarin katanya sih bapaknya masih mau pikir-pikir dulu. Jadi kita juga sebenarnya masih nunggu keputusan Dokter Dea. Kalau misalkan Dokter Dea-nya oke, baru kita bikinin MOU-nya. Berarti 2 minggu juga ya Iya, deadline-nya. sekitaran segitu, Kak. Nah, Nanti kita coba tanyain. kalau seandainya pahitnya beliau mengatakan kurang bersedia, ada rekomendasi ke mana lagi? Jadi kita harus cari planning B-nya lagi. Itu kan planning A. Planning B-nya? Kemarin sih Dokter Hamka bilang ya, kalau misalkan Dokter Dea nggak bisa, nanti sama saudaranya itu ada di apotek apa ya Nat kemarin? Enggal Bagas ya Nat? Bagas. Ya, itu. Tapi ya dicoba dulu sama Dokter Dea ini Kak, jadi biar nggak jauh-jauh gitu. Oke, baik. Nanti
tindak lanjutin aja ya 2 minggu ya deadline-nya ya. Oke, siap kakak. Maci MOU yang buat rujukan juga udah ya, udah masuk Rumah Sakit Budi Medika tinggal TTD direktur aja. Informasinya legalnya kemarin seperti itu sama aku. Terus MOU apa lagi ya? Patologi. MOU sih tadinya kan kita mau perpanjang MOU lab dental lab yang AA itu kak yang di Bandung. Cuman kata dokter Hamka sih nggak usah, jadi nggak perpanjang lagi. Jadi kita MOU-nya ada limbah, terus patologi, yang dari rumah sakit kakak Budi Medika sama apotik aja sih kak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kita kan nggak punya dental lab loh. Mm-mm. Ya sebenarnya sih yang di AA itu tinggal perpanjang aja. Cuman kan dari AA-nya minta untuk kayak 1 bulan itu apa ya? Kayak Ditargetin. apa apa Nat? Ya, jadi apa namanya? Pembelian ke mereka ditargetin lebih tinggi gitu sih, Kak. Cuman kata dokter Hamka, Oh, biar Jadi ada perjanjiannya gitu. Cuman kata dokter Hamka, nggak usah perpanjang juga nggak apa-apa, kayak biasa aja. cuma paling tidak kita yang di Bandar Lampung kita nggak bisa usahain ya. Kayaknya kita pernah chat si Gigi Oh, yang suka datang ngambil GT itu. Alfa. Iya, Amin. itu Bisa juga kayaknya itu ya, Kak. kayaknya Ya itu nanti aja salah satu aja kita ambil karena kalau sama sekali pure nggak ada itu kayaknya impossible banget kan kita adalah gigi kita nggak punya lab dentalnya gitu. Ambil tarik satu aja walaupun nanti pada realnya kita pesannya ke AA atau kemana lah itu namanya. Yang penting satu aja sih ada buktinya oh kalau kita emang ada MOU. oke kak, nanti kita coba tanya ke Alfanya ya kak untuk syarat-syaratnya. Iya, bener. Ya. Terus ya masalah kayak kalau nggak salah itu tata kelola klinik itu ada pedoman pelayanan klinik, pedoman pengorganisasian, ada nggak sih di elemen itu? Kayaknya ada ya. Nah, itu sudah ada kan berkas-berkasnya? Adakah itu di bagian dokter pipit? Kayak sosialisasi Nah, terorganisasi, visi misi gitu. ya Pola karena ketenaga kerjaan, iya penelitian eksternal. gimana? Udah Itu lengkap belum? Setahu aku kan sebenarnya akreditasi rumah sakit sama klinik itu memang hampir sama, cuma beda elemennya aja, poin-poinnya. Kalau rumah sakit itu bisa sampai 7-11, kalau klinik kita kan 3, tapi nggak jauh beda sih intinya. Udah sampai di mana? Soalnya itu yang induknya kita loh. iya, Kak. Kalau itu kan lebih ke ini ya, Kak, format semua isinya. Paling kita mengikuti ya yang dikasih sama dokter Nora kemarin sih, ada buat template-nya yang punya dokter pipit itu. Iya. Kayak terkait struktur organisasi, Tolong visi dirapin. misi. Iya, Kak. Ntar kita Tolong cek lagi bareng-bareng. Udah bener belum? Iya, bener. Dari Pokya Tata Kelola Klinik, apa-apa lagi sih yang belum? Cuma MOU sama MOU kayaknya ya. Berarti udah clear dong, yang udah Udah oke sih. dong ya. Ini tata kelola udah siap dong akri kita kalau kayak gini mah. Duluan masa? Ya enggak sih? Enggak dong. Habis nungguin dokter Alka kalau ditanya kapan, nanya balik lagi ke kita nih. Ya udah lebih baik kita yang nanya ke dokter Amka. Kita balikin lagi. Biasanya dokter Amka nanya kita gantian nih kita tanya dokter Amkanya. Dok, kami beraninya kami bisa segini segini segini. Nah, udah biar dokter Amka aja yang mikir lagi loh. Mereka kok udah ini gitu. Karena katanya berkasnya tata kelola juga udah oke, udah clear, berarti udah lanjut kan. Bener nggak ya? Gimana? Oke ya, tata kelola udah oke ya. Ya, insya Tolong Allah, Kak. ditindaklanjutin aja sebelum kita. Oke, thank you. Terus mutu ya, mutu. Mutu atau pelayanan pasien nih? Dokter Dea, Mutu dulu Mbak. oke. Dari mutu apa aja, dok? Izin mewakili boleh? Boleh, kan Desi juga angkatan mutu. Untuk mutu, untuk dokumennya insya Allah udah 70%.
Cuma mungkin masih banyak revisinya, Kak. Terus kalau untuk berkas-berkasnya itu kemungkinan bisa 40%-an karena kita merekap pasien dari awal tahun sampai bulan ini, Kak. Insya Allah kalau seandainya diguyur mulai dari bulan ini diguyur, insya Allah bisa kekejar sih, Kak. Terus kemarin ada kendala, Kak, untuk INM. INM kan mutu yang ngerjain. Nah, kita itu mengisi INM itu udah dari bulan April. Cuman kemarin waktu Desi rapat mutu, waktu dicek sama Ibu Dinkes, itu ternyata ada data yang nggak masuk. Kemungkinan kata dari Dinkesnya, waktu kita ngirim, sinyalnya agak kurang bagus, jadi nggak Oh, sorry, masuk Des. gitu sih, Kak. Des, maaf, aku Mm-mm. potong. Kalau masalah jaringan berarti Mas Stefa atau Mas Aldo masuk mutu ya? Oh ya boleh sih, Kak, karena itu Mas emang Aldo diam-diam penting aja banget loh, sih, Kak. belum masuk juga dia nggak ngomong, aku nggak kebagian, bisa-bisanya dia diam aja. Ya. Yaudah Iya deh, boleh, satu Kak. tambahin satu ya. Boleh, Kak, karena itu Ya. kita udah ngisi sesuai apa sih angka-angkanya, kita udah sesuai, udah Desi konsultasiin juga, kemungkinan sih itu, Kak, kendalanya. Jadi untuk ENM ini kan harus 3 bulan mengisinya sebelum akreditasi, Kak, sebelum pendaftaran. Nah, jadi karena kemarin 3 bulan sebelumnya itu nggak masuk, Kak, jadi kita mulai ngulang lagi dari bulan kemarin untuk ngisinya lagi. Mm-mm. Nah, jadi lanjut lagi mungkin bulan ini dan bulan depan. Jadi pas 3 bulan sebelum pendaftaran, Kak. Paling itu aja sih, Kak, sementara. Aku boleh tahu nggak, kita diberitahukan nih, sebenarnya ini bentuk salah satu sosialisasi dari mutu ya nantinya ya. Kalau nggak salah dikoreksi aja, direvisi saja kalau aku kalimatnya salah. Eh SK, indikator mutu klinik sudah ada SK-nya belum? Dan apakah sudah disosialisasikan terhadap karyawan-karyawannya? Soalnya Belum, setahu indikator mutu itu, klinik itu harus di SK-kan, dan di dalam itu terpoin apa-apa aja. belum. Belum, berarti itu Belum PR ada, Kak. kita ya, Beb. Mm. Udah ada indikatornya, Mbak, cuman belum bikin SK-nya. Boleh sambil dibuat SK-nya, terus sambil udah ada SK baru disosialisasikan ya dengan bentuk rapat dan tanda tangannya Oke. karyawan. Terus apalagi dari mutu, Mas Tepa ikut mutu ya, pokoknya mutu ya. Halo, Des, Mas Tepa mana Mas Aldo? Itu Iya Kak, dijawab boleh ya, Kak. Kak, katanya. Oh, berarti jaringan aku yang putus-putus. Ikut ya, udah nambah ya. Mutu. Ada Dokter Asyim sama Mas Tepa. Kak, Nambah 3 dong. Udah, mau nanya, ini kan untuk berkas, kita kan kayak ada surat, apa sih namanya? Informan sudah cinta. concern, terus yang lain-lain, hak dan kewajiban kan masuk juga kan nantinya, Kak, jadi satu. Iya. Nah, itu kan nanti kita bakal ada yang elektronik tuh, Kak. Ada, Tapi berarti kita ngisinya itu yang sebelum-sebelumnya aja ya, Kak ya? jadi gini, yang karena kita kan ya PT Desain itu kan berarti sebelumnya itu aja Des yang diisi-isi. Soalnya kan kita kan ada nanti pemberitahuan kita mulai TTD elektronik itu per bulan kapan gitu. Jadi berarti sebelum contohnya per bulan Agustus harusnya kita udah TTD. Berarti 7, 6, 5, 4 yang kita manual aja, Des. Oh ya, oke, Kak. Ya, Mas Teva gimana nih Mas Teva itu yang hak dan kewajiban dan informasi itu udah mulai berlaku nggak elektroniknya? Udah jadi sih Kak sebenarnya kemarin sebenarnya hari ini atau kemarin tuh mau ke klinik cuman aku berhalangan. Mungkin Senin aku baru bisa ke klinik buat tester. Udah Ya, jadi semua sih. kita buat aja langsung deh, apalagi kan ini awal Agustus ya, sebaiknya kita mulai semuanya itu dari bulan Agustus aja. Biar nanti anggota mutu yang lainnya itu tahu nih range-nya mau ngambil manualnya, hard copy-nya itu, tanda tangannya itu, pengisiannya itu per bulan kapan gitu.
Ya, Pak. Terus apa lagi? Kalau Desi sih cukup itu Kak. Mungkin ada Dokter Dea dan Cucun ada tambahan. Nanti dokter Hasim minta tolong tanya ke dokter dia sama timnya aja ya, Dok. Tolong dibantu juga ya, dokter Hasim. Baik, Mbak. Maci. Sama-sama. Dokter dia bagaimana, Dok? Butuh ini aja sih Mbak, kotak saran yang ada di tiap ruangan itu loh, kan belum ada. Itu siapa ya yang fasilitasinya ya? Nah, ada ya? Terus sama Kakak putus-putus. survei, Hah? survei kepuasan masyarakat harusnya kan ada. Jadi di bulan Juli Iya. sama Desember. Jadi minta kuesionernya diperbanyak aja udah sih paling itu. Atau mau dibuat online, Kak, buat itu survei kepuasan. Boleh itu juga. Nanti aku minta datanya aja kalau gitu, Dok. Ya, boleh. Biar aku buatin. Google Datanya Form-nya itu apa aja ya Kak? Biar nanti kita siapin. ada, kayaknya aku pernah ngasih ke grup deh, Des. Survei kepuasan masyarakat yang ada 9 pertanyaan. Oh iya, oke dokter. Nanti kita share. Nanti Mas Stefan sama dokter Hasim masukin ke grup mutu aja, Des. Oke Kak. Ya, PR-nya dikit, berarti udah oke juga dong ini. Belum, Mbak. Masih banyak Kak. Itu loh, yang banyak itu yang ngisi-ngisi lembaran-lembaran. Lembaran dari awal Gini, tahun. gini aja, Des. Kan kalau seandainya dokternya belum datang, kita di ruang tengah tuh. Kamu kasih tau aja apa yang mau kita bantu isi-isi. Soalnya kan kalau mau tarik data lagi yang ke zamannya baheula itu kan susah. Tinggal kamu kasih tau aja sama kami isinya ini. Nanti kan dibantu. Sambil kita ngejulitin orang kan sambil ngisi tangannya. Jadi dua main mulut sama tangan. Oh iya Kak, oke Kak. Baiklah. Berarti kalau dari mutu sudah ada 70% ya? Dokumennya Kak. Kalau yang lainnya belum Kak. Ya, Kalau tinggal berkasnya masih 40% karena baru ngerjain dari Januari, Februari, sama Maret. Maret masih setengah sih Kak, karena saking banyaknya pasien yang direkap. berarti Jadi rencana tindak lanjut 2 minggu lagi deadline kita tunggu apa lagi ya itunya ya perkembangannya boleh nggak? ya, oke. Nanti mungkin mohon bantuannya ya Kak, kalau misalnya lagi free, minta tolong dibantu untuk ngisi. Iya kan kita kan suka ini nih sambil kita ngobrol di ruang tengah kita mainan itu aja mainan kertas jangan mainan HP bagaimana? Oke Kak, setuju. Dari ya aku pantengin besok ya. Oke berarti Mau nanya, Mbak Elmi, kan kita hmm, tuh ada lembaran-lembaran gitu kan, lembar inform consent dan segala macam itu berarti dari Januari ya? dari sebaiknya dari Januari ya walaupun memang biasanya per Oh, 3 bulan diminta. Tapi Januari aja lah kalau bisa. Makanya kita kejar aja. Dimanfaatin aja apa-apa yang butuhkan. Kita suka tuh di ruang tengah ngejulitin daripada main apa mainin kertas saja. oke. Terus kan kalau di Mutu itu kan ada monitor evaluasi per 3 bulan lah ya, nanti disampaikan Ya, triwulan. disampaikan ke teman-teman kan. Nah, bagusnya itu lewat apa ya? Lewat grup aja. Nah, kemarin contoh moneknya aku Hmm, kasih sama Desi. Soft filenya tinggal Desi edit aja. Kemarin kan aku ngasih yang radiologi punya. Desi monefnya monitoring evaluasinya itu diganti itu bentuknya aja des. Berarti nanti kayak screenshot sharean di grup gitu ya, Mbak? Iya, nggak apa-apa sih. Jadi itu salah satu sosialisasi kita kan ke Ah, ke
karyawan MH ya berdasarkan dari grup itu. Oke, Yes. terus kalau untuk yang RJP dan lain, Mbak, belum bikin videonya kan? Iya, ini kira-kira kita kapan ya? Tapi ntar dulu deh, coachnya siapa ya bisa? Dokter Hasim bisa nggak dok? Pernah ikut pelatihan itu nggak dok? Dokter Ea atau Dokter Hasim? Pelatihan emergensi? Belum, Mbak. Belum. Dokter Ea? Hmm. Emergensi apa ya, Mbak? RJP. RJP kalau keadaan darurat kayak gitu untuk Oh, keselamatan pasien. Ada basic kode life blue, support. kode red gitu nggak sih Kak Elmi kalau di klinik? Iya. Kenapa? Basic Ada life support ya. kode blue, kode red gitu ya? Ya, Kotret, BH. kalau Kotret kita alhamdulillah sudah kita lakukan kemarin. Code Blue, yaitu pelatihan bantuan dasar BHC. BCLS ya. Udah ada yang pernah nggak ya? Aku waktu awal masuk koas tuh udah ada sih yang basic life itu. Tapi kayaknya mendingan ini deh, yang punya sertifikat itu loh, Dek. Iya, dapat sertifikatnya sih. Beneran? Ya udah, dokter Ea aja kalau gitu. Untuk ngapain ini ya? Masih pelatihan sama kami di klinik. Waduh, lupa tapi Mbak. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada aja nanti strukturnya. Ya. Nanti Mana tinggal aku minta. Kin? Hah? Manakin? Apa? Oh, manekinnya kan dokter Hamka pernah janji ya, nanti aku tagih deh. Nanti bonekanya aku yang nyariin gitu katanya. Sama ampu bagnya? Untuk bednya, aku bingung kalau minta tolong rumah sakit. Kayaknya dokter Hamka aja kita cari aja. Minta tolong dokter Hamka nyariin. Yang dokter Hamka yang fasilitasi kita. Tinggal nanti nyesuaikan waktunya dokter Ea kapan. Kalau bisa sih hari Minggu ya dok. Bagaimana? Minggu kapan, Mbak? Enggak, ini kita enggak maksudnya minggu kapannya belum pasti. Tapi sebaiknya Minggu bagaimana? Hari Minggu dokter Ea nggak ada kegiatan atau gimana? Pagi praktek. Selesainya jam Sore aja gitu ya. boleh. Soalnya kalau di klinik juga hari Minggu kan juga praktek juga ya. Iya, Kak. Potret kita kemarin Minggu sore ya kalau nggak salah ya. Iya, Kak. Hari Minggu. Iya. Jadi eh coachnya, instrukturnya dokter Ea ya untuk BCLS-nya ya, bantuan hidup dasar ya. Iya, boleh deh. Boleh ya. Ntar dikasih tahu dokter Ea cucu nama Desi RCP itu bukan Raden. Soalnya ada cerita lucu sama si RJP itu. Sampai sekarang aku sampai apa gitu sama dokter Hamka juga RJP itu sampai apa siapa gitu. Jadi nanti dokter tuh yang ngasih taunya gimana nya RJP itu siapa. Terus apa lagi Mbak, dokter deh? ini gempa bumi. Ya, di sini aja kita atur ya. PIC-nya siapa ya? Gempa bumi. Nanti aku minta tolong sama tim K3 aku yang di rumah sakit perihal itunya soft file sama video-video buatnya. Siapa ya? Siapa ya? Dokter Hasim kali ya, Dok? PIC-nya. Halo? Ada jaringan aku kan? Halo, Dokter Hasim ya, Dok? Enggak ada jaringan. Halo? Halo, Dokter Hasim ya, Dok? Jaringan aku kok yang terganggu? Iya, apa ini Mbak? Aku tinggal kamar mandi barusan Mbak. Oh, maaf. Dok, ini kan kita lagi berbagi PIC nih, kan ada beberapa mutu tuh di klinik. Salah satunya Kotret. Alhamdulillah Kotret kita udah sosialisasi, udah pelatihan masalah bantuan hidup dasar. PIC-nya dokter Ea atau dokter DH. Terus ya masalah
Apa tadi? Gempa bumi ya? Apa sih Dokter Dea? Iya, gempa bumi. Biasanya Dokter Asim ya Dok. Boleh nanti. Tapi Dokter nanti dibantu ya kasih Mbak ya. plat. Safety briefing namanya. Iya, safety brief nanti dibantuin sama Bara. Oke, siap Mbak. Ini ada Bude, ada jadinya itu Enggak, iya udah. Pasti Bara ikutan Zoom nih kalau kayak gini nih. Nat, tolong tulisin ya Nat, piasi-piasinya Nat. Oke, Kak. Terus apa lagi ya? Bantuan hidup dasar, terus safety briefing. Cuci tangan? Spill kit. Iya, cuci Iya, tangan spill kit aku gabungin aja ya. Spill kit kayaknya aku udah pernah share deh videonya. Mbak, sebenarnya kita kayak tinggal bikin videonya aja kan ya? Ya, tapi paling tidak ada piasinya bertanggung jawab. Jadi Oke. jadi kita tahu siapa yang kita kejar-kejar gitu loh. Jadi nggak ngejar semuanya. Piasinya Iya. biar aja yang buat istilahnya yang buat pelatihannya bagaimana gimana. Contohnya kita tahu nih piasinya safety briefing Dokter Asim. Berarti aku yang kejar adalah Dokter Asim. Iya, Nanti Mbak. Dokter Asim bikin pelatihannya bagaimana, videonya bagaimana ya terserah Dokter Asim. Tapi yang aku kejar adalah Dokter Asim gitu aja. Jadi aku tahu piasinya siapa gitu nggak ya? Spill kit sama cuci tangan itu kira-kira siapa ya PIC-nya? Ada mau kasih rekomendasi nggak? Dokter Nurul belum ada loh. Belum masuk Dokter Nurul sibuk kali ya. Siapa? Karena anak TikTok kita banyak, PIC-nya untuk cuci tangan spill kit, Resta. Catat ya Nat, Resta ya Nat. Halo? Halo? 1210. Suaraku hilang-hilang ya atau sinyalnya kali? jelas kok, Kok lancar, Kak, jelas. Mungkin sinyal Si Resta mungkin yang ini hilang-hilangan. Resta ya, PIC-nya cuci tangan sama spill kit, jadi yang dikejar Resta, berarti terserah Resta caranya mau gimana. Dimanfaatin aja tuh anak TikTok-TikTokan itu. Kan ada Mas Teva yang suka ngedit-ngedit. Terus apa lagi ya, Dokter Dea, dari mutu yang betul? Ini Mbak terkait K3 apa? Mm-mm. Kalau untuk petugas itu kan kayak ada imunisasi, vaksin. Mm. Tapi maksud aku, misalkan setahun ini siapa dulu, nanti kan kita bisa ngeles ke surveyornya. Nanti di tahun depan kita adakan lagi untuk pegawai ini, Bu. Gitu. Maksudnya sudah berjalan gitu kegiatan vaksinasi kita. Kalau seandainya, berarti itu harus ya, kalau seandainya ada yang sudah pernah ikut divaksin tapi Nah, itu nggak apa-apa. lewat fasilitas yang, maksudnya rumah sakit yang lain atau gimana? Yang penting kita sodorin gitu ke surveyornya. Nah, kalau begitu buktinya kalau kita sudah proses berarti nanti timnya mutu buat tersurat ke pimpinan klinik. Kemarin Ea kan terakhir koas ada kan ya kita vaksin biasanya kalau kita mau masuk koas itu. Vaksin hepatitis. Iya, hepatitis masih ada nggak keterangannya? Nah, Gimana ya? Tapi itu ini ya RSGM ya, Sudomo ya yang ngeluarin. Sertif vaksinnya? Mm-mm. Enggak, aku vaksinnya tuh di Lampung, hepatitis. Oh, Pak itu aja Mbak Elmi ya?
Ya, enggak, maksudnya biar kita secara terencana kita buat proposal nih ke direktur kalau kita ada pengadaan untuk vaksin ini, tinggal kita tulis aja per tanggal per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Jadi kan dari berdasarkan surat yang dari kita berikan ke pemimpin klinik, ke dokter Hamka itu nanti supaya lihat, oh iya memang sudah ada permohonan. Nanti buktinya sudah terlaksana apa enggak ya, itu tadi laporan contohnya dokter Ea atau dokter Hasim atau siapa gitu sudah terlaksana di tanggal ini bukti laporannya. Berarti buat surat proposal dulu ke pemimpin klinik, ke dokter Amkah. Nanti di proposal itu kan tertulis prosesnya per 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, dan berapa karyawan yang harus divaksin pada saat itu. Dibuatin proposalnya dulu ya, Dokter Dea. Jadi nanti suppliernya lihat, oh iya kita memang ada ini surat permohonan kepemimpinan klinik gitu. Tinggal bukti sosial. Sebaik terserah mau berapa per 6 bulan, per setahun di proposal itu dibuat aja. Plan aja untuk per 6 bulan atau mau setahun juga nggak apa-apa. Yang penting kan ada plannya kapan-kapan gitu. Dan berapa banyak karyawannya. Contohnya per 6 bulan sebanyak 1 karyawan atau 2 karyawan gitu. Oke, Mbak Elmi. Aci. Terus apalagi dari mutu? Kakak tadi Resa apa? Putus-putus, soalnya Resa lagi di jalan. Oh, dia lagi ngedate loh. Ini tak, kamu jadi PIC ya, tak? PIC-nya spill kit dan cuci tangan. Oh ya, cuci tangan kan kemarin kita udah buat videonya tuh. Buat lagi berarti. Tapi kan belum kalian share, belum kalian buktikan ada apa tidaknya gitu loh. Udah ada karena udah diedit, nanti kita kirim. Nah, sekalian kan kita kan punya hand sanitizer tuh. Tolong ditempelin sekalian aja, itu termasuk PIC-nya Resta kalau kayak itu sekaligus aja. Oh, siap. Foto-foto cuci langkah itu lo tempel stikernya, nggak selalu besar-besar banget. Oh, berarti Spill kit tempelin belum. stiker cuci tangannya dari sekarang aja. Ya nggak mungkin besok. Iya. Itu spill kit gimana? Udah kayak Nada pernah pesen ya? Udah ada kita. Udah ada, Nah, Kak. berarti tinggal videonya. Videonya kemarin aku udah share kan, Mas. Udah di-save belum, disimpan nggak? Atau nanti gimana Iya. caranya buat video kayak gitu aja? Oke, siap. Nanti kita buat. 2 minggu udah terus ada ya? Rencana 2 minggu. Terus apa lagi? Dokter dia ada lagi nggak, Dok? Itu udah dibantu nama Resta sebagian mutunya. Ini Mbak Ipal sama limbah B3 gimana ya jadinya? Nah, kita IPAL B3 yang liquid ya. B3 liquid yang padat juga. Yang padat kan kita udah ada limbah medis tuh, udah ada MOU-nya dan sudah berjalan. Nah, yang masalah ini limbah medis yang liquidnya, aku udah tanya sama teman aku yang kesehatan lingkungan dan dokter Amka juga udah mengetahui. Kalau seandainya ditanya oleh surveyor, jawabannya adalah kita bukan klinik yang rawat nginep. Kita yang pasiennya itu langsung pulang gitu. Jadi tidak ada pelimpahan kayak bahan-bahan apa sih B3 itu seperti kayak di rumah sakit. Jawabannya gitu aja karena emang klinik kita itu bukan klinik rawat nginep tapi rawat jalan. Seperti itu informasi teman aku tanya. Tapi itu kita mau buat UGD itu gimana, Kak? UGD itu sebenarnya melengkapi poin yang ada di elemen akreditasi sebenarnya. Tapi kan kembali lagi, kita bukan rawat inap. Aku udah share
kan udah tanya sama temen aku yang kesehatan lingkungan. Ya, itu jawabannya. Kita bukan klinik yang rawat inap. Jadi kita nggak ada limbah-limbah medis cair. Karena kalau kita rawat inap memang harus ada IPAL, pembuangan limbah-limbah medis cair. Tapi kan kita bukan rawat inap. Mbak, tapi puskesku juga nggak rawat inap, ada IPA loh dia. Nggak, tapi teman aku jawabannya kayak gitu. Karena kita memang nggak ada itu. Tapi kan puskesmas itu kan bukan cuma gigi. Dia lingkupnya banyak, Beb. Kalau kita kan gigi, cuma gigi. Spesialis gigi. Kalau puskesmas itu kan banyak, bukan cuma gigi juga. Ada beberapa cairan-cairan bahan medis yang memang dipakai ke unit yang lain. Kalau kita kan memang spesialis gigi. Kemarin aku juga tanya sama teman aku kan, lah puskesmas. Nah, tapi kan puskesmas itu ada beberapa unit, ada labnya. Nah, lab itu kan ada cairan kimia medisnya, reagen-reagennya, digituin kan. Nah, di lab di MH Dental Care itu ada laboratorium katanya, nggak ada, gue bilang. Kita kalau ngeliat kita rujuk. Nah, kan nggak ada reagen. Reagen itu kan salah satu bahan medisnya, limbah medis cair. Nah, itu teman aku, makanya aku agak senang juga nih gak ada IPAL nih. Gitu, Beb. Kalau puskesmas kan dia banyak sub-sub unitnya. Kalau di MH Dental kan hanya gigi aja. Di gigi ada di klinik gigi ada limbah medis cair nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Kalau misalkan kayak dibuang dari bowl itu kemana ya dibuangnya? Nah, dibuang bol itu apa yang dibuang? Muntahan darah. Iya, Muntahan darah logikanya di rumah juga kita ada muntahan darah nggak? Kita buang. berarti dibuang aja gitu nanti kalau ditanya surveyor ya. Enggak, jawaban teman aku kok ini kok nggak ada pembuangan limbah medisnya, ada nggak? Kita hanya klinik rawat jalan dan hanya spesialis gigi. Makanya nanti biasanya kita di tata kelola klinik itu kita ada apa namanya pedoman pelayanan, di situ tertulis tuh pelayanan apa-apa aja, terus bahannya apa-apa aja dari pedoman pelayanan itu kan tertulis. Contohnya kalau kita pedoman pelayanan bedah mulut itu ada bahan apa-apa aja gitu. Apakah ada salah satu jenis bahan medis yang cair? Dari situ kan bisa, kalau seandainya nggak ada kan kita tunjukkan di pedoman pelayanan kita bahan-bahan yang ada di tema dental care adalah ini, dan ini gitu sih, Beb. Oke, Mbak Elmi. Aku juga ngomong sama teman aku tuh, aku kan soalnya nggak ngerti tuh masalah kesehatan lingkungan kan. Kepo dong aku tanya teman aku. Karena aku disuruh juga ditanya sama dokter Amka kan. Ya jawaban teman aku ya, jawabannya satu. Kita hanya rawat jalan, tidak rawat inap. Dan spesialisnya, subspesialisnya adalah gigi. Kalau puskesmas kan banyak sub-sub unitnya. Untungnya kita nggak punya lab. Kalau kita punya lab, otomatis harus ada IPA kita karena pembuangan reagen. Oke. Thank you. Beb. Ada lagi nggak, Beb? Apa ya? Belum ke pelayanan. Ya paling Pasien. minta uang sterilisasi kan nanti mau dibangun kan sama dokter Ya. Hamka. Lansia juga udah yang sekotak itu. Apa? Itu laktasi. Buat di desi nanti laktasi. Yang di pojokan tersendiri. Ada lagi? Paling kayak jalur ini, jalur kursi roda aja lah, udah. Nah, iya tuh dokter. Nat, tolong dicatat ya, Nat. Dari kapan tahun kita bilang dokter Hamka, minta tolong dokter Hamka dibuatkan RAM ya. Iya. Tapi sampai sekarang belum ada RAM, kursi rodanya sudah ada, tapi RAM-nya nggak ada. Ya, Kak, Bener nggak? bilangin ke Pak Jum juga. Dokter Hamka kemarin udah lama aku tanya, iya kayak Kami lagi dibuat buat RAM-nya. Untuk khusus toilet yang pasien risiko jatuh sudah dibuatkan.
Oh, Terus sama ya, ini apa kalung penanda resiko jatuh warna kuning beli kali ya? ya itu mutu kan ya? Iya, Kayaknya kalung ya. Kalau di tempat aku di rumah sakit ya, dibuatnya itu kayak apa sih pita kuning dibuat di pundak ditempelin. ya terserah apa aja yang penting. Ya terserah mutu aja pokoknya mutu. Mau kalung atau mau gimana nanti difasilitasi aja suruh minta tolong Nada beliin. Ya Nat, Oke Kak, nanti kita list aja ya dok kebutuhan yang mau dibeli-beli. Oke, Nat. apalagi udah ya dari mutu ya. Oh, Mutu udah ya. iya, Mutu udah aku tambahin banyak ya dokter Dea. ya Mbak, makasih ya Nambah Mbak Elmi. nambah berapa tuh? Alhamdulillah. Makasih Kakak. Jadi wanti-wanti sama mereka berdua loh. Belum apa-apa kak. Itu kan udah nambah orang banyak nih. Oh ini nih. Iya, gue udah diancam aja nih. Sementara aku juga mau nambahin banyak juga. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting intinya semua dapat terselesaikan dengan baik. Kan mau jalan-jalan ke Bali. Amin. Makasih ya. Oke, berarti dari sekarang pelayanan Hadiah pasien ya, Des? ke Bali. Ke Bali. Iya, mau ke Bali. Soalnya ada mau pakai tupis. Bara maksudnya pakai tupis. Jogja aja Terus, Mbak. ya, terserah yang mana aja. Soalnya kemarin dokter Amka aku cengin kan malam minggu. Dok, celebration birthday-nya kapan? Aku bilang gitu kan. Kami nanti aja kalau udah selesai akreditasi sekalian gitu. Ih, kelamaan itu mah. Aku bilang, iya nggak apa-apa, kata dokter Amka gitu. Kan aku cengin, celebration-nya belum. Terus layanannya, kayaknya selesai ya. Desi pelayanan ada nggak? Des, Iya Kak, jaringan. kalau untuk dokumen alhamdulillah ya udah gitu. Cuman nggak tahu ya Kak, mungkin masih ada revisi juga. Terus paling apa ya? Yang itu kali ya, Des ya. Apa sih yang apa sih yang keluar itu loh, sosialisasi yang kayak keluar-keluar itu loh. Nah Edukasi. itu sosialisasinya kemarin kan ini bisa diganti sama setiap hari Jumat ada sosialisasi sama pasien. Mungkin diganti itu aja sih Kak. Kemarin Nah itu. untuk dokumennya udah Desi, udah foto segala macamnya sih udah sih Kak. Jadi nanti reportnya aja ya, Des. Aku kan kemarin elemen 1 sampai 5 ya, Des. Mm-mm, Aku elemen 1 sampai 5 udah selesai, cuma tinggal bukti-buktinya aja. Contohnya mm-mm. bukti ada kotak sarannya, ada madingnya, terus ada bukti flowchartnya juga aku udah buatin. Selebihnya kemarin dokter Amel tentang rujukan parsial ya. Iya Kak. Mm-mm. Nanti dokter, oh ya boleh dokter dia. Jadi nanti dokter Ea minta tolong masalah rujukan parsial ya dok. Ya nanti minta tolong dibantu ya. Aku masih belum Boleh ber. boleh. Ada berkas-berkasnya dokter Amel itu sudah rapi dan lengkap, ada dikirim di email. Kemarin tuh agak kendalanya rujuk parsial aja sih. Contohnya eh, dokter GP-nya eh, apa sih merujuk ke dokter orto tentang pemasangan behel yang apa tadi kemarin itu agak ribet ya kalau pemasangan behelnya di mana struktur dari giginya itu anatominya agak sedikit lebih sulit. Jadi dirujuklah ke dokter orto. Kita kan punya dokter orto seperti itu sih kemarin. Nanti dokter Ea bisa dilihatin di email aja berkas-berkas apa ya. Nanti kalau seandainya ada yang kurang mengerti atau butuh penjelasan, sepertinya dokter Amel bersedia kok dok ditanyain. Oh ya, oke.
Kak Elmi. Nah, Aci. Terus ada lagi nggak yang mau nambahin? Berarti deal berarti ya bulan 11 ya Akre ya. Nat, iya, sebelum kita mau Akre itu kan kita harus daftar dulu ya, Nat. Nah, persyaratan untuk daftar Akre itu kan ada beberapa pengisian aspak, terus apalagi tuh. Itu kelengkapannya udah sampai di mana, Nat, prosesnya? Halo? Halo Kak, Desi izin bantu jawab juga ya Kak. Apa? Untuk registrasi itu, sebelum registrasi itu kita harus ngelengkapin INM ngisi selama 3 bulan Kak. Mm-mm. Setelah itu baru kita registrasi. Setelah registrasi itu kita langsung bisa ngisi-ngisi aspak, terus SISDMK sama DFO itu. Mm-mm. Tapi itu semua harus dapat ACC dari dinasnya dulu Kak, baru kita bisa. Mm-mm. Kan. Mungkin itu aja sih Kak. Nah, cara untuk mendapat ACC dari Dinkes itu tuh bagaimana? Udah diproses apa belum? Kita harus ngajuin registrasi dulu Kak, baru nanti kita dapat nomor dari sana Kak. Nah, kita udah ngajuin registrasi nggak? Untuk saat ini sih kayaknya belum sih Kak. Kenapa? Kendalanya apa? Kalau dari kemarin rapat itu kita harus ngisi INM itu dulu sih Kak. Setelah memang Nah, sudah 3 bulan, baru kita bisa registrasi. Tapi Desi kurang tahu juga sih Kak kalau untuk selebihnya gimana. nah, IMM-nya udah diisi apa belum? INM-nya kita sudah ngisi dari April Kak. Cuman Mm-mm. itu kan kita sudah ngisi sekitar 3 bulanan. Cuman waktu kemarin Desi rapat mutu ternyata nggak masuk ke Hilang. dinkesnya Kak. Kemungkinan kata dinkesnya sinyalnya Ya, saat sinyalnya hilang. kurang. Tapi Jadi setahu kita aku Deti ngulang udah lagi. kirim juga, udah kirim lagi kan? Nah, itu Kemarin udah baru udah ada prosesnya belum? udah diterima sih Kak kalau itu. Nah, berarti nggak ada Tinggal 2 masalah kalau bulan. kita. Tinggal 2 bulan ini lagi sih Kak. Mungkin nanti kalau emang udah selesai, mungkin boleh dibantu daftar registrasinya Kak. Jadi planningnya, rencana tinggal lanjutnya nih kapan nih mau regis nih, dilihat dari proses yang sebelum-sebelumnya. Nanti biar dibantu sama Nada. Kalau untuk INM itu kan ngisinya setiap tanggal 15 ya Kak ya. Mm-mm. Kan bulan ini sama besok. Kemungkinan awal Oktober udah bisa sih Kak, atau pertengahan Oktober udah bisa sih harusnya Kak. Oktober kelamaan nggak ya bulan 10? Oh, nah itu nanti mungkin kita perlu diskusi lagi sih Kak. Sama nanti coba kita tanya Diskusinya sama sama siapa? apa Kak? Diskusinya sama siapa? Pogja Mutu ya? Nah kalau untuk registrasi itu kemungkinan yang daftarin biasanya siapa sih Kak? Apakah TKK atau mutu juga ya Kak? TKK Jak, Tata Kelola. Makanya Nada. Tapi Nada sebelum mau register, ya dilengkapi dulu berkas-berkasnya. Betul Kak. Tadi kan salah satunya IMM. Nah, IMR ini per tanggal 15 sudah harus terisi ya. Iya Kak. Nah, berarti Agustus tanggal 15. Kalau seandainya awal September register, nadanya udah lengkap belum, Des? September. Nah September itu ini Kak, itu terakhir ngisi kita ke 3 bulan Kak. Jadi mungkin setelah tanggal 15 itu Kak. Jadi pas kita INM-nya sudah selesai 3 bulan, nanti baru registrasi gitu sih Kak. Jadi pas Berarti cek sama dinkes berarti kita sudah memenuhi syarat untuk registrasi. itu aja syaratnya untuk registrasi ya? Iya IMM ya? Kak. Nggak ada Iya. lagi yang lain? Sementara sih itu aja sih Kak. Paling sama berkas-berkasnya yang diminta untuk registrasi nanti kita siapin aja. Oh, berarti Nada minta tolong ya Nat, dari informasi Desi tadi kan per 15, per tanggal 15 dan September itu
Ada laporan 3 bulan ya, Des. Berarti kalau tanggal 20 September atau tanggal 1 Oktober deh, register udah bisa ya, Nat? Iya, Kak. Minta tolong ya, Nat, nanti Aku ingat ke ituin dokter aja. Nora. Heeh. Soalnya untuk mendaftar dan lainnya itu semua dokter Nora, Kak. Jadi kita nanti confirm kalau kita udah siap, Mm-mm. nanti tim mereka yang mendaftarin. Iya, tim suppliernya ya. Oke, kalau gitu nanti Des nanti ituin aja, diinformasin sama Nada kalau umpamanya udah dari mutunya sudah oke, laporan ke Nada, nanti Nada kasih laporan ke dokter Nora sebagai tim bimbingan kita untuk akre. Itu Oke, aja Kak. kali ya. Nggak ada lagi kan pertanyaannya? Ini udah cukup lama juga nih ternyata. Ada lagi nggak yang mau nambahin atau mau ngurangin? Cukup ya? Sementara sih cukup, Kak. Mungkin nanti sambil berjalan kita nanti Zoom lagi kali ya, Kak. Iya. Jadi Oke, aku tadi minta deadline-nya rencana lagi 2 minggu ya. iya, 2 Kak. minggu itu tanggal berapa? Coba aku lihat kalender. Dua minggu. Mana sih kalender aku? 2 minggu, 17, 18. 18 kan nggak mungkin, gak enak gak sih 18 kita itu? Zoom? 18 saja ya. 18 jam seperti yang tadi lagi ya, Nat. Tolong nanti Kak. dibuatin undangan. Oke, siap. 18 Agustus jam 19.30. Insya Allah Dokter Amka aja yang mimpin ya. Oke, Kak. Ya udah kalau kayak gitu, kalau nggak ada lagi, terima kasih Dokter Rasim, Dokter Ea, Nada, Desi, Cucun, Resta, Jenny, Dinda. Bener nggak nama-namanya? Kayak Iya, ngapa? Kak. Soalnya aku paling susah untuk ngapa nama. Ya udah, makasih ya semuanya atas Makasih waktu dan banyak ya, Kak. perhatian. Kembali ya, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih, Ya. dokter. Ya.